Halo teman sejawat, salam kompeten. Kali ini kami akan membagikan tips bagaimana caranya mengatasi infus yang macet. Sebelumnya, kita perlu tahu infus yang macet itu disebabkan oleh yang pertama, kemungkinan infus itu bengkak. Yang kedua, posisi tangan atau tempat dipasangnya infus tidak lurus. Yang ketiga, adanya gelembung udara atau gumpalan darah. Dan yang keempat, kemungkinan ada selang yang tertekuk. Untuk lebih memperjelas, mari kita langsung saja ke pasien. Seperti biasa, sebelum kita melakukan tindakan, kita harus memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan kita ke pasien. Selamat sore Pak Putu, perkenalkan saya perawat Viana yang jaga hari ini. Sekarang saya akan memperbaiki infus Bapak karena tadi ada laporan dari keluarga Bapak bahwa infus Bapak macet. Dalam tindakan kali ini kemungkinan akan sedikit sakit Pak dan saya butuh waktu kurang lebih 5-10 menit ke depan untuk lakukan tindakan ini. Sebelum saya lakukan, apa ada pertanyaan Pak? Nggak ada Pak ya, saya siapkan alatnya dulu. Setelah meminta izin ke pasien, hal yang pertama kita lakukan adalah memastikan kondisi infus tidak bengkak. Hal yang harus diperhatikan yaitu jika infus bengkak, maka kulit di sekitar pemasangan infus akan kemerahan, tampak bengkak, dan nyeri. Jika hal ini terjadi, infus harus segera dipindah. Sakit nggak Pak Putu? Untuk infus Bapak tidak bengkak, kemungkinan ada penyebab yang lain yang menyebabkan infus Bapak macet. Jika kondisi tangan tidak bengkak, maka pastikan juga posisi tangan tidak menekuk. Sehingga sangat penting memastikan agar tidak memasang infus di daerah persendian. Setelah memastikan posisi tangan tidak menekuk, maka langkah berikutnya adalah memeriksa apakah ada gelembung udara atau tidak. Jika gelembung udara itu ada di atas keran infus, maka tindakan yang dilakukan adalah dengan menepuk-nepuk selang infus sampai gelembung udara naik ke atas dan hilang. Jika gelembung udara itu ada di bawah keran infus, maka gelembung udara itu harus ditarik dengan spide. Sakit Pak? Enggak Pak ya? Saya akan tarik gelembungnya nih Pak. Jika tidak ada gelembung udara, maka kita harus memastikan tidak ada gumpalan darah. Caranya, jika gumpalan darah ada di jarum infus, maka kita akan menggunakan spide untuk mengeluarkan. Jika gumpalan darah ada di selang infus, maka kita akan mencabut selang infusnya, kemudian mengalirkan cairan infus sehingga gumpalan darah keluar. Setelah memastikan tidak ada gelembung udara dan gumpalan darah, maka cara berikutnya yang bisa dilakukan adalah dengan menggulung-gulung selang infus, kemudian menariknya. Hal ini bisa dilakukan sebanyak 3 kali. Jika cara ini tidak berhasil, maka langkah berikutnya yang bisa dilakukan dengan melakukan spooling. Spooling dilakukan dengan memastikan tidak ada gelembung udara dan gumpalan darah,
sehingga tidak beresiko terjadi emboli. Sakit Pak? Enggak Pak ya? Baik Pak Putu, infusnya sudah lancar. Nanti dipastikan aja untuk posisi tangannya biar tidak ngantuk Pak ya. Terus jika ada keluhan lagi, saya ada di nurse station. Sebelum saya tinggal, apa ada yang perlu ditanyakan Pak? Nggak ada Pak ya? Oke, saya permisi Pak, terima kasih. Baik teman-teman, demikian tadi tips bagaimana cara mengatasi infus yang macet. Dan apabila semua tindakan tadi sudah dicoba untuk dilakukan tapi infus tetap macet, maka bisa dipastikan harus segera memasang akses yang baru. Nah, demikian teman-teman, tips bagaimana cara mengatasi infus yang macet. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kompeten!